Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Wal akibatu lil muttaqin Wal udwana ila al-dhalimin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahal mursalin Qayyimus samawati wal aradin Al-Qa'il fi kitabil karim A'udhu billahi minasy syaithanir rajim Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala 'alal haqq Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin al-mab'uts bil kitabil mubin al-fariqi bainad dhalali wal huda wasyakki wal yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم وآتوا مرأكم تدخلوا جنة ربكم اتق الله حيثما كنت. قال أيضا بادلوا بالأعمال فتنة. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang. Akhirnya di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari yang ada, yaitu Yaumul Jum'ah, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Jemaah sekalian, perbanyak bersalawat pada Nabi kita pada hari ini, karena setiap salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sampai saat ini di ujung bulan Jumadil Akhir dan juga bulan Desember 2024 ini, kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Jemaah sekalian, perlu kita optimalkan kembali. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, kita jadikan sebagai pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini. Kita gunakan untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalehan kita, sepanjang ada nikmatul hayat, sepanjang ada nikmat kehidupan yang fana ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pergantian bulan dan juga tahun, entah itu tahun Masehi pada saat ini dan juga tahun Qamariyah Hijriyah, ada dua hal yang penting yang sangat urgen bagi kita semuanya. Yang pertama, bagaimana kita melakukan muhasabah kembali, melakukan evaluasi kembali dalam kehidupan kita yang fana ini, panjang tahun ini, tahun 2024 ini. Dan yang kedua, bagaimana kita kelola waktu-waktu kita, kita rencanakan yang lebih baik lagi untuk tahun 2025. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya setiap bulan kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keberkahan, minta keselamatan, minta kokohnya keimanan kita dan juga kokohnya keselamatan kita. Rawi Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, karena Rasulullah idza ra'al hilal, ketika melihat hilal saat ini di ujungnya Jumadil Akhir, nanti pada awal bulan Rajab itu, dan ini setiap bulan Rasulullah
berdoa, Allahumma ahil alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Itu setiap bulan. Sama juga setiap ada pergantian tahun juga sama. Kita minta keberkahan, kebaikan keislaman kita, dan juga kekuatan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus muhasabah, melakukan evaluasi? Jemaah sekalian, dengan muhasabah, dengan evaluasi kita tahu mana amal-amal kebaikan kita, amal-amal unggulan kita yang perlu kita pertahankan di tahun 2025 besoknya. Yang perlu kita tingkatkan kembali. Ibadah kita, akidah kita, akhlak kita, amal-amal unggulan kita semuanya. Dengan muhasabah juga kita tahu mana keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Kemaksiatan, kemungkaran, kedoliman. Kita harus stop. Kita harus tahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kedoliman adalah zulumat yaumul qiyamah. Kedoliman yang kita lakukan adalah kegelapan nanti yaumul qiyamah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Urgensi muhasabah atau evaluasi yang pertama, perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah sekalian, ayat ini yang dipanggil kita semuanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya ada 3. 2 perintah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah diulang 2 kali. Dan kalau kita melihat dalam Al-Qur'an lebih 130 kali kalimat kaitan dengan at-taqwa, yattaqun, tattaqun, muttaqun, muttaqin. Diulang-ulang. Di antara perintah 2 ini ada perintah untuk muhasabah. Hal yang tertutur bal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya jiwa itu dia melihat apa yang sudah lewat, yang ada yang kita lakukan sejak awal tahun 2024 sampai saat ini. Fal tandur, lihat kembali. Untuk apa? Kita rencanakan yang lebih baik lagi. Lighadin. Meskipun lighadin ini semua al-mufassirun lil akhirah. Jemaah sekalian, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini fana, tidak abadi. Hanya sementara, enggak panjang. Umat Rasulullah ini usianya baina 60 was 70 wa aqalluhum yajuzu dzalika. Antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah langsung kepada kita sebagai orang yang beriman untuk melakukan muhasabah, evaluasi setiap amalan-amalan kita, ibadah kita, akhlak kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan. Yang kedua, orang yang muhasabah, melakukan evaluasi setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Dikatakan Rasulullah itu adalah orang yang cerdas mensikapi kehidupan yang fana ini. Al-hadis rawi Imam Tirmidzi. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu, man hasaba nafsahu, orang yang melakukan muhasabah, evaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Sekalian,
kita meyakini setelah alam dunia ini kita akan kembali kepada Allah, lewati alam al-barzah, alam al-qabr, dan itu juga sudah kita menikmati. Apakah nikmatul qabri atau azab al-qabri? Tergantung waktu-waktu kita untuk mengelola kehidupan kita ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan evaluasi, bisa juga kita lakukan setiap malam. Ketika kita mau tidur, apa sih yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini? Itu dikatakan al-kais, orang yang cerdas. Dia tahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada bekalan-bekalan wa amilan yang ba'dal maut. Jemaah sekalian, sahabat Umar al-Khalifah yang kedua, beliau mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain pada saat itu. Faqala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yaumul hisab, yaumul mizan. Saat ini di dunia ini kita hisab itu. Fatazayyanu lil ardil akbar fa innama yakhisu al hisab yaumul qiyamah ala man hasaba nafsu fid dunya. Beliau mengatakan orang yang nantinya hisabnya ringan nanti yaumul qiyamah bagi orang-orang yang selalu melakukan muhasabah pada dirinya. Urgensi yang ketiga, seorang Al-Imam Maimun ibnu Mihran, dia mengatakan tanda ketakwaan kita ketika kita selalu melakukan muhasabah. La yakunul abdu taqiyan hatta yuhasab nafsahu kama yuhasib syarikahu. Seorang hamba ini enggak sampai tangga ketakwaan sampai dia selalu melakukan muhasabah pada dirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tahu setiap perusahaan selalu melakukan evaluasi perencanaan yang sudah dilakukan. Kadang-kadang 4 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Dan untuk kita dalam kehidupan kita wajib jangan sampai kita lupa target kita dalam kehidupan ini apa sih. Allah mengatakan kepada kita diciptakan Allah itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jemaah sekalian, ketika kita memahami pentingnya muhasabah, coba kita kelola waktu-waktu kita. Waktu kehidupan ini pendek. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innama anta ayyamun majmu'ah, kullama madha yawmun madha ba'du. Anda atau kita ini adalah kumpulan hari-hari yang ada. Usia kita, kumpulan waktu-waktu kita, hari-hari kita. Kalau satu waktu sudah lewat, sebagian umur kita sudah lewat juga. Dan juga sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang luar biasa. Sahabat-sahabat ini adalah termasuk sahabat yang ahli fikihnya para sahabat. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Saya enggak pernah menyesali sesuatu seperti saya menyesali sesuatu hari ketika matahari sudah terbenam. Saya yakin ajal saya sudah berkurang, tapi saya enggak yakin amal saya bertambah. Kenapa? Kaitan dengan waktu. Allah mengingatkan kepada kita dengan surat yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
masa, demi waktu. Cuma sekalian, pentingnya waktu di sini. Allah berfirman, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Manusia dikatakan rugi, kecuali yang bisa menggunakan waktu-waktunya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan amal-amal saleh, digunakan untuk tawasul bil haqqi, tawasul bil sabri. Itu waktu. Contohnya zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang mengikuti Rasulullah, mereka menggunakan waktu-waktunya untuk kebaikan, untuk keimanan, mengikuti para nabinya. Beda manusia yang lainnya. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat penting. Bagaimana kita memahami kembali waktu-waktu kita? Nikmat-nikmat yang ada kita gunakan untuk melakukan perencanaan yang lebih baik lagi. Nikmat umur kita saat ini, nikmat ilmu kita, harta kita, kesehatan kita, keluarga kita, jabatan kita, semuanya harus kita kelola untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga memberikan pesan kepada sahabatnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambil keuntungan dari 5 sebelumnya datangnya 5. Waktu muda kita, syababaka qabla haramika. Waktu muda kita sebelum kita tua. Waktu sehat kita saat ini sehat, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya kita sakit. Wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kita punya harta, ada nikmat yang luar biasa, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu luang kita, faraghika qabla syughlika. Waktu luang kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, Imam Bukhari dan dari sahabat Ibnu Abbas, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat banyak manusia yang lupa, tertipu dengan dua nikmat ini. Kata Rasulullah, as-sihah, waktu sehat, wal faragh, waktu ada waktu luang kita. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang fana ini coba kita lihat kembali. Wajib kita melakukan muhasabah, kemudian kita kelola waktu-waktu kita gunakan untuk merencanakan yang lebih baik lagi dengan strategi yang baik lagi, agar kita khususnya di tahun 2025 lebih baik lagi. Kekuatan keimanan kita, kekuatan keislaman kita, amal-amal saleh kita, wajib kita lakukan itu semuanya. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang muslih, model-model muslim yang ideal, model-model muslim yang pesona di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pesona di hadapan masyarakat kita. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah fa innahu huwal ghafurur rahim.